Bunda, bertemu lagi di channelnya Tododo. Bunda udah tahu belum kalau ternyata ada banyak banget jenis bantal untuk bayi. Mulai dari bantal dot, bantal pelindung punggung dan kepala, dan masih banyak lagi. Nah, kalau Bunda bingung, tenang aja. Di video kali ini Tododo akan bahas 5 jenis bantal bayi yang wajib Bunda tahu. Jadi pastikan untuk tonton video ini sampai akhir. Sebelum itu, jangan lupa dulu untuk like dan subscribe channelnya Tododo biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Subscribe ya Bunda, jangan lupa nyalain loncengnya. Oke, langsung aja di sini di depan Tododo ini ada beberapa jenis bantal bayi, yaitu ada 5 dan mulai dari bantal pelindung kepala, bantal dot, kemudian bantal peang, ada bantal kulit kacang hijau dan ada bantal anti gumoh. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama di sini Tododo bakal bahas untuk bantal peang dulu. Nah, Bunda juga pasti sudah pernah dengar kan mengenai bantal peang. Nah, bantal peang itu sebenarnya ada banyak banget untuk pilihan bentuknya. Tapi salah satu yang direkomendasikan itu yang bentuknya seperti ini. Yang dia itu ada bulatan di bagian tengahnya. Dan dia agak sedikit cekung ke dalam di bagian dekat bulatannya itu. Fungsinya untuk meletakkan kepala bayi agar posisinya tuh presisi, Bunda. Jadi dia tuh bisa membantu mengembalikan struktur ataupun bentuk kepala bayi yang dari mulanya bulat, atau bisa juga yang tadinya flat head syndrome dengan kayak gini, jadi dia tekanannya itu rata ke seluruh bagian kepala sehingga nanti bentuknya akan lebih baik lagi. Nah, sebenarnya ada banyak berbagai pilihan brand untuk si bantal peang ini sendiri, Bunda. Tapi yang saat ini Tododo lagi bahas, ini adalah produk dari Baby Move Love Nest. Ini bantal anti peang yang diciptakan oleh dokter anak asal Prancis. Jadi si bantalnya ini sudah didesain khusus dengan bulatan di bagian tengah, ini agak cekung, yang fungsinya yaitu tadi dapat membagikan tekanan di bagian kepala itu secara menyeluruh sehingga mencegah terjadinya struktur kepala bayi yang tidak baik ataupun mencegah dari terjadinya flat head syndrome yang lebih dikenal dengan istilah peang. Nah, untuk bulatan di bagian tengahnya ini, Bunda, ataupun bolongannya, ini bukan cuma sekedar variasi aja, tapi dia ini bisa sebagai fungsi sirkulasi udara biar belakang kepalanya si kecil itu tidak pengap, lembab, dan menimbulkan jamur. Selanjutnya yang akan kita bahas di bantal kedua adalah bottle holder pillow ataupun bantal penahan botol dot. Nah, ini kita mau buka dulu untuk lihat bentukannya seperti apa sih. Nah, kayak gini dia. Nah, untuk bentukannya dia seperti ini ya, untuk bantal penahan botol dot. Jadi dia ini ada 2 bantalan. Yang pertama di sini ada bantalan kecilnya seperti ini, lalu ada bantal besarnya yang bentuknya lingkaran juga. Nah, ini disambungkan dengan bagian strap kayak gini, jadi bisa dilepas pasang. Terus karena dia juga bentuknya strap seperti ini, Bunda bisa atur nih, atau lebih mudah juga kalau mau dipasangkan ke bayinya langsung. Kita mau langsung praktek contoh aja ya. Sekarang di sini Tododo punya contoh untuk boneka bayi. Nah, untuk cara gunakannya itu Bunda taruh dulu yang pertama bantal kecilnya ya, kita bisa taruh di perlak ataupun di kasur, lalu baringkan bayinya di bantalan kecil yang tadi. Nah, kemudian ini kan tadi dibuka nih seperti ini. Nah, tinggal dipasangkan aja di atas bagian dadanya si kecil kayak gini. Nah, ini dipasangkan aja, terus direkatkan, kepala bayinya agak diangkat sedikit menggunakan satu tangan kalau bisa ya. Nah, kemudian kita rekatkan aja nih di bagian bawahnya. Seperti itu, lalu kita rekatkan kembali ke bantal yang di bagian bawah. Nah, seperti ini pemakaiannya kurang lebih ya, Bunda. Lalu tinggal kita ambil aja misalkan ini botol dotnya ya. Nah, botol dotnya nanti bisa diposisikan untuk posisi menyusunya. Dan di sini ada juga nih untuk si karetnya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk kita masukkan botol dotnya seperti ini. Nah, nanti tuh bisa dipaskan aja ke mulutnya si kecil juga.
Ini posisi menyusunya juga sudah cukup ideal nih Bunda. Nah, seperti itu penggunaan dari bantal penahan botol dot. Selanjutnya yang ketiga, Tododo akan perkenalkan di sini ada bantal kulit kacang hijau. Tapi maaf, ini kita belum bisa buka dari plastiknya. Nih, kalau Bunda penasaran bisa dapatkan di Tododo juga ya. Nah, si bantal kulit kacang hijau ini sudah jelas sesuai namanya, dia diisi dengan kulit kacang hijau. Nah, fungsinya apa sih, Min? Nah, fungsinya itu dengan kulit kacang hijaunya tadi, ini tuh dapat merangsang bayi Bunda agar aktif untuk memalingkan kepalanya ke kiri dan juga ke kanan. Jadi pada saat bayinya dibaringkan, karena mendengar ada suara-suaranya gitu, jadi dia aktif untuk pergerakan kepalanya kiri dan juga kanan. Lalu untuk pergerakannya itu juga bisa memperbaiki saluran darah dan juga dapat membantu kalau kepalanya tadi peyang, itu bisa dikembalikan lagi struktur kepalanya agar tidak menjadi peyang. Nah, udah banyak banget nih bunda-bunda juga yang percaya sama manfaat dari bantal kulit kacang hijau ini. Nah, ada dua manfaat utama nih Bunda dari penggunaan bantal kulit kacang hijau ini. Yang pertama, dia dapat membentuk kepala bayi menjadi bulat sempurna secara alami dengan pergerakan kulit kacang hijaunya tadi. Dan yang kedua, dapat membantu menumbuhkan rambut bayi secara sehat dan menghindari kebotakan. Karena apa? Karena tadi saluran darahnya itu sudah menjadi lancar ketika dia terstimulasi melalui gerakannya di bantal kulit kacang hijau ini. Selanjutnya yang keempat, di sini Tododo ada bantal yang terbaru juga, itu adalah bantal pelindung kepala dan juga punggung. Nah, kita buka dulu untuk lihat seperti apa sih barangnya. Nah, ini adalah bantal pelindung punggung dan juga kepala. Ini biasanya buat apa sih, Min? Nah, biasanya si bantal pelindung kepala dan juga punggung ini digunakan pada saat si kecil itu sudah mulai latihan belajar duduk, belajar berdiri, dan juga belajar berjalan. Biasanya di masa-masa ini si kecil itu aktif dan karena dia baru belajar, biasanya sering jatuh-jatuh nih. Untuk menghindari resiko dari jatuhnya si kecil yang biasanya jatuh ke belakang atau menghindari terjadinya benturan, bisa diminimalisir dengan penggunaan bantal pelindung ini. Kita mau langsung coba aja untuk cara pemakaiannya. Di sini Tododo sudah ada contoh boneka bayinya, langsung aja kita mau coba pasangkan. Tapi yang pertama Bunda perlu tahu dulu nih, untuk pemasangannya juga sudah dibuat lebih mudah karena di sini dia ada disediakan tali. Jadi penggunaannya itu seperti menggunakan backpack ataupun tas. Kita bisa coba taruh aja di bawah gitu ya, biar pemasangannya lebih mudah. Lalu kita baringkan bayinya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini Bunda, kita baringkan aja bayinya. Nanti tinggal kita ambil aja si tali strapnya ini tadi, kita pasangkan ke kedua lengannya. Lalu biar nggak copot-copot, ini ada disediakan si strapnya juga. Nah, kita masukkan aja ke talinya seperti ini. Lalu tinggal kita rekatkan. Nah, seperti ini contoh pemakaiannya nih Bunda. Nah, ini contoh pemakaiannya dari segi belakang. Jadi benar-benar dia itu nge-cover dari bagian belakang kepalanya si kecil sampai ke bagian punggung. Jadi kalau si kecil nih atau si bayi lagi belajar duduk gitu kan, terus jatuh plek gitu, nggak perlu khawatir lagi kepalanya terbentur karena ada pelindungnya. Atau kalau lagi belajar berjalan, belajar berdiri kemudian jatuh ke belakang, nggak perlu khawatir lagi. Itu dia fungsi dari bantal pelindung kepala dan punggung. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah bantal anti gumoh. Nah, tapi sebelum kita masuk ke penjelasannya, Bunda tahu nggak sih ada sebuah fakta yang menyatakan kalau posisi baring dengan kemiringan 15 derajat adalah posisi yang paling ideal baik untuk bayi maupun untuk orang dewasa. Karena dia itu pembagiannya tuh jadi rata gitu kemiringannya. Nah, untuk bantal yang terakhir ini adalah bantal anti gumoh, di mana bantalnya ini memiliki kemiringan kurang lebih 15 derajat. Jadi di bagian atasnya itu dia cenderung lebih tinggi lalu menurun ke bawah kayak gitu. Nah, kenapa disebut bantal anti gumoh? Karena idealnya bantal ini digunakan pada saat si kecil habis menyusu tapi sudah pengen bobok ataupun pengen baring. Jadi kita tidak boleh untuk langsung taruh bayi di alas datar, sehingga penting banget nih untuk punya bantal dengan kemiringan seperti ini agar si susu yang diminum tadi itu sudah sempat turun ke lambung bayi dan tidak terjadi gumoh. Nah, untuk penggunaannya
Bunda bisa taruh ini di alas yang datar seperti di box bayi ataupun di tempat tidur Bunda gitu ya, atau di atas playmatnya. Untuk sambil bermain juga bisa banget. Untuk contoh penggunaannya sendiri, ini misalkan bayinya sudah selesai menyusu ya, kemudian dia mau baring atau udah kelihatan mengantuk. Untuk menghindari gumohnya, Bunda bisa langsung aja baringkan si kecil di bantal dengan kemiringan 15 derajat tadi. Nah, dengan begini jadi si susu yang diminum itu sudah sempat turun ke lambungnya, jadi nggak sempat naik lagi dan menjadi gumoh. Ini dia fungsi dari bantal anti gumoh. Ini salah satu produknya juga dari Babymol. Nah, itu dia tadi review dan juga penjelasan dari 5 jenis bantal bayi yang wajib Bunda tahu, terutama buat new mom nih. Ternyata banyak juga ya jenis-jenis dari bantal bayi. Kalau Bunda di rumah menggunakan bantal yang mana nih dari salah satu bantal ini? Coba tuliskan di bagian kolom komentar di bawah ya. Kalau Bunda juga pengen kita review barang lainnya atau memberikan tips-tips yang lain, coba tulis di bagian kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channelnya Tododo biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Tododo, bayi senang, Bunda bahagia.